Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, silakan isi absensi terlebih dahulu seperti biasanya ya. Saya tidak akan pernah lelah mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan di era pandemi ini dengan memakai masker ketika bepergian, selalu rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan yang paling penting perkuat imun tubuh dengan menjaga pola makan dan pola tidur. Kalian juga jangan pernah patah semangat di situasi ini ya. Tetap manfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengeksplor berbagai pengetahuan, baik dengan berselancar di internet untuk mencari beasiswa, mengikuti berbagai volunteer, atau mencari berbagai hal sehingga kalian dapat menemukan passion dan prospek kalian setelah lulus dari SMA. Ingat, apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai. Jadi, keluarkan semangat belajarnya ya, agar apa yang kalian impikan untuk masa depan dapat tercapai. The future is yours. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas materi rotasi. Kalian tentu masih pada ingat kan rotasi? Ya, rotasi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang memindahkan suatu objek dengan cara berputar pada suatu sudut tertentu. Materi sekarang tidak akan beda jauh kok dengan materi rotasi kemarin. Nah, materi sekarang pula sangat berkaitan erat dengan perkalian matriks skalar. Kalian tentu masih ingat kan bagaimana cara mengoperasikan perkalian matriks skalar? Ya, cara mengoperasikannya yaitu dengan mengalihkan skalar ke setiap elemen yang ada pada matriks. Seperti biasanya, saya mau bertanya dulu nih. Di sini di antara kalian siapa yang suka selfie, berfoto ria, atau mungkin lebih sering jadi fotografernya? Ketika kalian akan mencetak foto, pasti kalian bertanya dulu, mau ukuran berapa? Mau ukuran yang paling kecil atau ukuran yang paling besar? Nah, kalian tahu nggak bagaimana caranya seorang fotografer dapat mencetak ukuran foto yang berbeda? Nah, jawabannya fotografer tersebut menggunakan salah satu konsep dari transformasi geometri yang akan kita bahas sekarang, yaitu dilatasi. Nah, bagi kalian, sang calon-calon fotografer, penting sekali loh belajar dilatasi. Agar kalian memiliki acuan ketika mempelajari materi dilatasi ini, ada beberapa hal yang harus kalian tahu, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan minimal atau yang lebih sering dikenal dengan KKM. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan yang pertama menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif, berani bertanya, berpendapat dan menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kalian dapat menemukan pengertian dan sifat dari dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, menemukan konsep dilatasi, baik dilatasi titik atau dilatasi kurva dengan faktor skala K pada suatu pusat, yaitu pusat 0,0 dan pusat P, Q dengan kaitannya dengan konsep matriks. Menggunakan transformasi dan kaitannya dengan konsep matriks dalam menyelesaikan masalah mengenai koordinat titik dan fungsi setelah ditransformasikan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dilatasi, baik dilatasi titik atau dilatasi kurva dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0 dan pusat P, dengan menggunakan konsep matriks. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu sebesar 75, dan saya yakin kalian pasti akan lebih dari itu. Nah, sebelum lanjut menonton video ini, silakan unduh terlebih dahulu materi ajar yang sudah dipublish di Google Classroom sebagai pegangan untuk menonton video ini, atau kalian bisa mengunduhnya di link description below. Setelah kalian mengunduhnya, jangan lupa baca petunjuk cara penggunaannya terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, saya mau bertanya dulu nih, kalian pernah nggak sih lihat miniatur? Nah, di sini adalah salah satu contoh miniatur dari sebuah bangunan. Pada umumnya, miniatur dibuat sebagai bahan representasi dari bangunan yang akan dibangun nanti atau sebagai bahan promosi. Nah, miniatur dibuat sangat mirip sekali dengan aslinya, hanya saja ukurannya diperkecil. Tahukah kamu proses pengecilan ini menggunakan konsep dilatasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Selanjutnya, pernah nggak sih kamu jalan-jalan ke Tower Square di Jepang?
Semoga suatu saat nanti kita bisa ke sana ya. Amin. Nah, taman hiburan ini dibuat sedemikian sehingga kita dapat merasakan berbagai situs warisan di dunia seperti Taj Mahal, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, tahukah kamu bahwa taman hiburan ini dibuat menggunakan konsep dilatasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Kira-kira milenial tahu nggak sih mainan ini? Ya, Orbez. Orbez memiliki ukuran yang teramat kecil, namun dibuat dari bahan polimer yang berdaya serap tinggi, sehingga ketika dicelupkan ke air, ukurannya akan berubah menjadi besar. Nah, tahukah kamu bahwa mainan ini juga menggunakan konsep dilatasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Nah, setelah tadi saya menyebutkan 3 contoh yang berkaitan dengan konsep dilatasi, saya ingin kalian menonton ulang video berikut untuk mengidentifikasi sebenarnya apa aja sih poin-poin yang berkaitan dengan definisi dilatasi. Yuk kita mulai! Gimana? Udah ketemu? Apa aja coba? Diperkecil? Betul. Diperbesar? Betul. Berubah ukuran? Betul. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian dari dilatasi adalah suatu jenis transformasi dengan memperbesar atau memperkecil bangun namun tidak merubah bentuk. Nah, setelah kita menemukan pengertian dari dilatasi, coba kalian sebutkan 3 contoh di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep dilatasi di buku catatan masing-masing. Barusan kita kan sudah mengetahui pengertian dari dilatasi. Sekarang apa dong sifat-sifat dari dilatasi? Untuk menemukan sifat-sifat dari dilatasi, mari kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Pada bidang koordinat kartesius di sini terdapat sebuah segitiga yang didilatasikan dengan berbagai faktor skala. Nah, dapat kita lihat segitiga biru merupakan segitiga asli yang belum didilatasikan. Mari kita amati bersama. Ketika segitiga didilatasikan dengan faktor skala 2, maka dapat dilihat segitiga akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Ketika segitiga didilatasikan dengan faktor skala 1, maka segitiga tersebut tidak berubah ukuran ataupun berubah letak. Ketika didilatasikan dengan faktor skala 1/2, maka segitiga akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ketika segitiga didilatasikan dengan faktor skala negatif 1/2, maka dapat dilihat segitiga akan diperkecil dan arahnya terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ketika segitiga didilatasi dengan faktor skala negatif 1, maka dapat dilihat segitiga tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran, namun arahnya berlawanan. Nah, yang terakhir, ketika didilatasikan dengan faktor skala negatif 2, dapat dilihat segitiga akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dari hasil pengamatan bidang koordinat kartesius barusan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat-sifat dari dilatasi itu tergantung dari faktor skalarnya. Jika faktor skalarnya lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Lalu, jika faktor skalarnya sama dengan 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan ukuran atau letak. Lalu, jika faktor skalarnya kurang dari 1, lebih dari 0, maka bangunnya akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika faktor skalarnya lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Dan jika faktor skalarnya sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan ukuran atau bentuk dan arahnya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Setelah kita mengetahui pengertian dan sifat-sifat dari dilatasi, sekarang kita cari tahu yuk konsep dari dilatasi titik dan dilatasi kurva dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0 dan kaitannya dengan konsep matriks. Bagaimana sih cara menentukan bayangan dari koordinat titik yang didilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0? Yuk kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Pada bidang koordinat kartesius di sini terdapat sebuah titik A dengan koordinat x, y. Nah, titik A ini kemudian akan didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K sehingga menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Dari hasil proses dilatasi ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu OA aksen sama dengan OA dikali K atau K dikali OA. Mengapa demikian? Karena jarak dari O ke A aksen itu merupakan beberapa kalinya dari jarak O ke A. Nah, dari OA aksen sama dengan K dikali OA, kita dapat menuliskannya yaitu OA aksen per OA itu sama dengan K. Nah, dari hasil proses dilatasi barusan terdapat dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga OAA1 yang sebangun dengan segitiga OA aksen A1 aksen. Nah, dari hasil kesebangunan ini kita dapat menghasilkan sebagai berikut, yaitu OA1 aksen per OA sama dengan OA aksen per OA. Karena OA aksen per OA itu sama dengan K, maka OA1 aksen per OA1 itu sama juga dengan K. Karena OA1 itu sama dengan X dan OA1 aksen itu sama dengan X aksen, kita dapat menuliskannya X aksen per X sama dengan K atau X aksen sama dengan K dikali X. Dari hasil kesebangunan tadi juga dapat kita peroleh A aksen A1 aksen per A A1 itu sama dengan OA aksen per OA. Karena OA aksen per OA itu sama dengan K, maka A aksen A1 aksen per A A1 itu juga sama dengan K. Karena A A1 itu merupakan Y dan A aksen A1 aksen itu merupakan Y aksen, kita dapat menuliskannya Y aksen per Y itu sama dengan K. Atau dapat kita peroleh yaitu Y aksen sama dengan K dikali Y. Sehingga diperoleh persamaan X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Dari hasil persamaan ini dapat kita bentuk dalam bentuk matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan XY. Atau kita bisa sederhanakan dengan K dikali XY. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan. Misalnya, ada A dengan koordinat X, Y yang didilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0, maka cara menentukan bayangannya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K dikali XY. Nah, yang barusan kan yang didilatasikannya adalah koordinat titik. Lalu bagaimana dong kalau misalnya yang didilatasikannya itu merupakan kurva? Nah, sama caranya seperti dalam transformasi sebelum-sebelumnya, yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y. Kemudian X, Y itu disubstitusikan kepada rumus mencari bayangan atau ini bayangan dari dilatasi koordinat titik. Setelah itu kita akan menemukan nilai X dan nilai Y. Dan nilai X dan nilai Y tersebut disubstitusikan kembali ke persamaan kurva awal. Sehingga kita mendapatkan persamaan bayangan kurva. Agar lebih jelas, yuk kita latihan contoh soal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini terdapat sebuah tabel yaitu dengan titik, skala, pusat, dan bayangan. Oke, kita lihat untuk yang poin A. Untuk yang A di sini diketahui titiknya adalah 2,1 dengan skalanya K sama dengan 2 dan pusatnya P 0,0. Nah, untuk yang B di sini terdapat sebuah persamaan garis yaitu 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Dengan skala K sama dengan 2 dan pusatnya P 0,0. Yuk kita kerjakan untuk yang A-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita tulis untuk diketahuinya
yaitu negatif 2,1, kemudian untuk skalanya yaitu 2, dan untuk titik pusatnya yaitu P0,0. Berarti di sini yang ditanyain ini apa? Oke, yang ditanyain itu adalah bayangan atau kita misalkan dengan A aksen. Oke, sekarang jawab. Nah, bagaimana cara menentukan bayangannya tadi? Ya, gampang sekali. Menentukan bayangannya yaitu dengan X aksen, Y aksen sama dengan matriks dari skala dikali dengan matriks dari koordinat awal. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan. Untuk skalanya itu adalah 2. Untuk koordinat awalnya itu adalah 2, 1. Oke, sekarang kita tinggal operasikan. 2 dikali 2, 4. 0 kali 1, 0. Kita gak usah tulis ya, langsung aja. 4. Lalu 2 kali 1, 2. Sehingga kita memperoleh X aksennya sama dengan 4 dan Y aksennya itu sama dengan 2. Sehingga kita memperoleh nih untuk bayangan dari titik A 2,1 yaitu menghasilkan A aksen 4,2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yang B. Oke, seperti biasa kita tulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, diketahui di sini terdapat sebuah garis yaitu 2Y kurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk sudut pusatnya yaitu P0,0. Dan untuk skalanya yaitu K sama dengan atau faktor skalanya yaitu 2. Oke. Sekarang di sini yang ditanyakan adalah persamaan bayangan, persamaan garis bayangan. Persamaan bayangan garis ya. Oke, untuk persamaan bayangan garisnya kita misalkan terlebih dahulu untuk koordinat awalnya seperti tadi, yaitu koordinat awalnya dengan X, Y. Nah, dari sini kita substitusikan dengan rumus yang tadi seperti halnya pada mencari bayangan titik koordinat yang didilatasikan, yaitu kita substitusikan untuk koordinat awalnya yaitu X, Y, sehingga kita menghasilkan, kita operasikan yaitu 2X, 2Y. Dan akhirnya kita memperoleh untuk X aksennya itu sama dengan 2X, atau kita bisa tulis X-nya sama dengan 1/2 X aksen. Karena kita kan yang carinya itu adalah nilai X dan nilai Y ya. Jadi kita operasikannya seperti itu. Lalu untuk Y aksennya yaitu sama dengan 2. Atau kita bisa tulis Y sama dengan 1/2 Y aksen. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan awal. Persamaan awalnya apa? Ya, yaitu 2Y dikurangi 3X ditambah 6. Yuk, kita substitusikan. Kita tulis dulu persamaannya. Untuk 2 dikali Y-nya berapa? 1/2 Y aksen. Untuk 3-nya dikurangi 3 dikali 1/2 X aksen ditambah 6 sama dengan 0. Oke, sehingga kita memperoleh Y aksen dikurangi 3/2X ditambah 6 sama dengan 0. Agar tidak ada perperan, kita kalikan seluruh ruas, itu ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. Sehingga kita memperoleh 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan untuk persamaan bayangan garis yang didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 2, kita menghasilkan bayangan 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Luas bayangan persegi panjang PQRS dengan P koordinatnya negatif 1,2, untuk Q 3,2, R 3,-1, S negatif 1,-1. Karena dilatasi 0,3, yaitu berarti pusatnya adalah 0,0, faktor skalanya yaitu 3. Kita di sini akan mencari luas bayangannya. Yuk, kita tulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, di sini diketahui untuk P-nya yaitu negatif 1,2. Untuk Q-nya yaitu 3,2. Untuk R-nya yaitu 3,
1. Nah, untuk S-nya yaitu negatif 1,1. Untuk D-nya atau dilatasinya yaitu terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Yang ditanyakan adalah luas bayangan persegi panjang PQRS. Jadi luas bayangannya ya. Yuk kita jawab. Bagaimana dong cara mencari luas bayangannya? Nah, kita dilatasikan terlebih dahulu setiap titik koordinat dari persegi panjang PQRS. Oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu rumusnya agar mengingatnya ya. X aksen, Y aksen sama dengan K kali XY. Ini kita permudah ya. Jadi tulisnya K doang. Kita persimpel. Oke, untuk P aksen di sini kita misalkan bayangannya itu X P aksen, Y P aksen sama dengan faktor skalanya 3. Untuk koordinatnya itu negatif 1,2 sehingga 3 dikali negatif 1, 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi kita menghasilkan, kita menemukan untuk P aksennya itu adalah negatif 3,6. Oke, selanjutnya kita akan mencari Q aksen. Oke, untuk Q aksennya kita misalkan bayangannya X Q aksen, Y Q aksen sama dengan faktor skala dikali dengan koordinat awalnya yaitu 32 sehingga menghasilkan 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Oke, selanjutnya kita cari untuk bayangan dari R. Oke, R aksen ya. Kita misalkan untuk S-nya yaitu XR aksen, Y-nya YR aksen. Kita kalikan skalanya dengan koordinat awal 3 dikali dengan 3 negatif 1 sehingga kita menghasilkan 9 negatif 3. Oke, yang selanjutnya kita cari S aksen atau bayangan dari S. Yaitu kita misalkan bayangan dari S-nya dengan XS aksen dan YS aksen. Nah, dari sini kita tinggal kalikan faktor skalanya dikali dengan koordinat awal yaitu 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita pindah ke bidang koordinat kartesius. Nah, jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius yaitu sebagai berikut ya. Ketiga, kan di sini yang diketahuinya adalah koordinat. Sedangkan untuk mencari luas dari persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita harus cari panjangnya dan kita harus cari lebarnya. Maka dari itu kita gunakan rumus jarak dua titik yaitu seperti yang kita ketahui untuk jarak A ke B misalnya ya, ini sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, kita nggak perlu cari semuanya, kita cari salah satunya aja. Untuk panjang, salah satunya untuk lebar. Oke, untuk panjang kita cari jarak dari P aksen ke Q aksen. Oke, kita tinggal substitusikan ke rumus yang jarak dua titik di atas, yaitu akar dari 9 dikurangi negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah dengan 6 dikurangi 6 dipangkatkan 2 sehingga kita menghasilkan negatif 12 akar 2 12 pangkat 2 ditambah 0. 12 pangkat 2 berapa? 144 ya. Untuk 144 diakarkan kita menghasilkan 12. Oke, untuk titik P aksen Q aksen yaitu 12. Nah, sekarang untuk lebarnya kita cari salah satunya yaitu Q aksen R aksen. Oke, di sini tinggal 9 dikurangi 9 dipangkatin 2 dipangkatkan 2 ditambah negatif 3 dikurangi 6 dipangkatkan 2. Untuk 9 dikurangi 9 itu 0 ditambah negatif 3 dikurangi negatif 6 dipangkatkan 2 yaitu negatif 9 dipangkatkan 2. Lalu kita akan menemukan 9 dikali negatif 9 kali negatif 9 kan 81. Untuk akar dari 81 yaitu 9. Oke, akhirnya kita menemukan panjangnya yaitu 12 dan lebarnya adalah 9. Kita tinggal substitusikan untuk mencari luas dari persegi panjang, yaitu luas PQRS sama dengan P aksen Q aksen dikali dengan Q aksen R aksen. Sehingga kita menghasilkan untuk P aksen Q aksennya 12, untuk Q aksen R aksennya 9. 12 dikali 9 yaitu sama dengan 108 satuan kuadrat ya. Oke. 108 satuan kuadrat. Oke, gampang kan?
Karena kita sudah menemukan konsep dilatasi titik dan dilatasi kurva dengan faktor skalar K terhadap pusat 0,0, sekarang kita cari tahu yuk konsep dilatasi titik dan dilatasi kurva terhadap faktor skala K dengan pusat P, Q. Untuk mengetahui konsep dilatasi titik dengan faktor skala K terhadap pusat P, Q, yuk kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Pada bidang koordinat kartesius di sini terdapat beberapa titik yang mengalami proses dilatasi. Namun kita perhatikan hanya titik C, D, dan E. Mengapa demikian? Karena titik C, D, dan E tidak didilatasikan terhadap pusat 0,0. Yuk kita perhatikan terlebih dahulu titik C. Nah, titik C dengan koordinat 9,2. Titik C ini kemudian didilatasikan terhadap titik P, yaitu titik P dengan koordinat 9,0 sehingga menghasilkan bayangan C aksen dengan koordinat 9,-4. Lalu bagaimana sih cara menentukan dari C aksen? Yuk kita perhatikan tabel berikut. Di sini kita misalkan untuk mencari C aksen itu yaitu matriks dari koordinat bayangan 9-4 sama dengan sebarang bilangan yang kita misalkan dengan negatif 2 dikalikan dengan pengurangan antara matriks dari koordinat awal dikurangi koordinat pusat, yaitu 92 dikurangi 90 lalu ditambah dengan matriks dari koordinat pusat, yaitu 90. Nah, kita coba buktikan apakah hasilnya sama dengan 9-4. Yuk, untuk koordinat X terlebih dahulu. 9 dikurangi 9 itu 0. 0 dikali 2 yaitu 0. 0 ditambah 9 yaitu 9. Oke, sama ya untuk X-nya 9. Lalu yang kedua yaitu 2 dikurangi 0 yaitu 2. 2 ditambah 0 yaitu 2. 2 dikali negatif 2 yaitu negatif 4. Oke, sama kan isinya? Untuk Y yaitu negatif 4. Sekarang kita perhatikan untuk koordinat D. Nah, titik D memiliki koordinat negatif 8,2. Didilatasikan terhadap pusat P dengan koordinat negatif 10,1 sehingga menghasilkan bayangan D aksen yaitu negatif 2,5. Lalu bagaimana nih cara menentukan D aksen? Nah, kita misalkan caranya seperti untuk menentukan dari C aksen. Kita perhatikan tabel berikut. Oke, kita misalkan cara menghitung dari D aksen itu sama dengan matriks dari D aksen yaitu negatif 25 sama dengan sebarang skala. Kita misalkan skalanya itu 4 dikalikan dengan pengurangan antara matriks koordinat awal dikurangi dengan matriks dari koordinat pusat, yaitu negatif 8,2 dikurangi dengan 10 negatif 1 ditambah dengan matriks koordinat pusat yaitu negatif 10 1. Sekarang kita coba hitung nih, apakah benar hasilnya itu negatif 25. Oke. Untuk yang X terlebih dahulu. Di sini negatif 8 dikurangi negatif 10 yaitu 2. 2 dikali 4 yaitu 8. 8 ditambah negatif 10 yaitu negatif 2. Oke, untuk yang X-nya itu benar. Sekarang yang Y-nya. 2 dikurangi 1, 1. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 1, 5. Oke, berarti Y-nya juga sama ya, yaitu 5. Oke, terbukti ya. Nah, begitu pula untuk titik E. Ini ya, bisa kalian buktikan sendiri. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan secara induktif. Misalnya, ada titik A dengan koordinat X, Y, kemudian didilatasikan dengan faktor skala K pada pusat P, Q, maka cara menentukan bayangannya yaitu matriks dari koordinat bayangan X aksen Y aksen sama dengan matriks dari skala yaitu K0, 0K dikalikan dengan pengurangan antara matriks koordinat awal dikurangi dengan matriks koordinat pusat yaitu X dikurangi P dan Y dikurangi Q dan ditambah dengan matriks koordinat pusat yaitu P. Nah, barusan kita telah menemukan konsep menentukan bayangan dilatasi titik yang didilatasikan terhadap pusat P, Q. Lalu bagaimana dong kalau misalnya yang didilatasikannya adalah kurva? Sama halnya dengan yang tadi, kita misalkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y.
Setelah kita misahkan, kita substitusikan terhadap rumus untuk mencari titik koordinat bayangan yang didilatasikan terhadap pusat P, Q. Nah, terhadap rumus ini. Setelah kita mensubstitusikannya, kita akan mendapatkan nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X dan nilai Y tersebut kemudian disubstitusikan terhadap persamaan kurva awal sehingga menghasilkan persamaan bayangan kurva. Agar lebih mengerti, yuk kita coba latihan soal. Selanjutnya, kita akan masuk contoh soal yang ke-1. Di sini terdapat sebuah tabel, yaitu titik skala pusat bayangan. Oke, kita perhatikan untuk yang bagian A. Di sini bagian A terdapat titik E dengan koordinat 2,2. Skalanya K sama dengan 2 dengan pusatnya yaitu P negatif 1, negatif 2 dan bayangannya belum diketahui. Berarti di sini yang akan dicari adalah bayangan. Oke, untuk yang B di sini kita tidak tahu nih untuk persamaan awalnya berapa. Skalanya itu negatif 1, pusatnya 2, negatif 1 dan sudah ada bayangannya. Berarti kita akan mencari persamaan awal garis. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang poin A. Seperti biasa kita lakukan diketahui. Oke, untuk diketahuinya di sini ada E, yaitu E sama dengan 2,2. Oke, untuk skalanya yaitu K sama dengan 2. Untuk pusatnya, faktor skalanya 2, pusatnya negatif 1, negatif 2. Sekarang yang ditanyakan. Oke, yang ditanyakan di sini yaitu berarti E aksen. Nah, untuk lanjut ke penyelesaian. Oke, seperti biasa, jawab. Kita tulis dulu rumus untuk menentukan bayangan dari titik yang didilatasikan terhadap pusat P, Q dengan skala. Dengan faktor skala K. K-nya di sini 2. Oke, kita tinggal substitusikan nih. Untuk K-nya berapa? K-nya di sini adalah 2002. Oke, untuk X-nya yaitu 2, untuk Y-nya 2 dikurangi P-nya yaitu negatif 1. Untuk Y-nya yaitu negatif 2. Oke, untuk PQ-nya yaitu negatif 1, negatif 2. Oke, sekarang kita tinggal operasikan untuk 2002. Oke, 2 dikurangi negatif 1 berarti 3. 2 dikurangi negatif 2, 4. Ditambah 1, negatif 1, negatif 2. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya. Oke, kita kalikan ya, operasikan. 2 dikali 3 berarti 6. 2 dikali 4 berarti 8. Ditambah negatif 1 kali negatif 2, sehingga kita menghasilkan untuk X aksen Y aksennya 5, 6, yaitu kita tambahkan 6 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk 8 dikurangi 2 yaitu 6. Kita menghasilkan X aksennya sama dengan 5 dan Y aksennya yaitu sama dengan 6. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan untuk bayangan dari titik E alias E aksennya yaitu 5,6. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang bagian B. Untuk diketahuinya di sini kita ketahui dari persamaan bayangannya Y dikurangi 3/2X ditambah 6 sama dengan 0. Lalu untuk pusatnya 2, negatif 1 dan K-nya negatif 1. Oke, ditanyakan. Oke, di sini ditanyakan untuk persamaan garis awal. Nah, sekarang kita jawab. Nah, untuk persamaan garis bayangan, kita kan bisa menuliskannya yaitu dengan Y aksen kurangi 3/2X aksen ditambah 6 sama dengan 0. Nah, karena yang kita cari adalah persamaan awal, kita misalkan koordinatnya itu koordinat X aksen, Y aksen. Oke, seperti biasa, kita tinggal substitusikan saja nih ke rumus seperti yang tadi kita selesaikan di bagian A. Untuk skalanya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Untuk koordinat awalnya, untuk koordinat yang akan kita carinya X, Y dikurangi untuk pusatnya 2, negatif 1 ditambah 2,
negatif 1. Oke, sehingga di sini kita mendapatkan X aksen, Y aksen, 2 dikurangi X, dan negatif 1 dikurangi Y ditambah 2 negatif 1, sehingga kita menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan 4 dikurangi X, negatif 2 dikurangi Y. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan matriks, yaitu X aksen sama dengan 4 kurangi X, Y aksen sama dengan negatif 2 kurangi Y. Nah, sekarang kita substitusikan. Kan biasanya untuk mencari persamaan bayangan itu yang disubstitusikan itu nilai X dan Y. Karena ini yang dicarinya adalah persamaan awalnya, kita yang disubstitusikannya adalah nilai X aksen dan Y aksennya. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan bayangan. Kita tulis dulu untuk persamaan bayangannya, Y aksen kurangi 3/2 X aksen tambah 6 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan untuk Y aksennya, yaitu negatif 2 dikurangi Y, lalu dikurangi 3/2, untuk X aksennya 4 dikurangi X, dan ditambah 6. Oke, untuk 3/2 kali 4 berarti tinggal 6 ya. Negatif 6 dikurangi 3/2S ditambah 6 sama dengan 0. Oke, dari sini kita tinggal operasikan. Untuk yang ini ada variabelnya kita kedepanin, yaitu 3/2S kurangi Y, 6-nya habis ya, dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh, kita kalikan kedua ruasnya dengan 2, sehingga kita memperoleh 3X kurangi 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sehingga kita mendapatkan nih untuk persamaan awal garis yang dilatasikan terhadap pusat 2, negatif 1 dengan faktor skalanya negatif 1, maka persamaan awal garisnya adalah 3X kurangi 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Karena materinya sudah selesai, yuk kita simpulkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang memperkecil atau memperbesar suatu objek tanpa mengubah bentuk. Untuk sifat-sifat dari dilatasi itu tergantung dari faktor skalanya, atau sering kita misalkan dengan K. Jika K-nya lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan letaknya akan searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K-nya sama dengan 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan arahnya akan searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika faktor skalarnya lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan jika faktor skalarnya sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan ukuran atau bentuk, dan arahnya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Misalnya, ada A dengan koordinat X, Y yang dilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0, maka cara menentukan bayangannya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y. Yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y. Kemudian X, Y itu disubstitusikan kepada rumus mencari bayangan, atau ini bayangan dari dilatasi koordinat titik. Setelah itu kita akan menemukan nilai X dan nilai Y, dan nilai X dan nilai Y tersebut disubstitusikan kembali ke persamaan kurva awal, sehingga kita mendapatkan persamaan bayangan kurva. Misalnya, ada titik A dengan koordinat X, Y, kemudian dilatasikan dengan faktor skala K pada pusat P, Q, maka cara menentukan bayangannya yaitu matriks dari koordinat bayangan X aksen, Y aksen sama dengan matriks dari skala yaitu K00K dikalikan dengan pengurangan antara
Matriks koordinat awal dikurangi dengan matriks koordinat pusat, yaitu X dikurangi P dan Y dikurangi Q dan ditambah dengan matriks koordinat pusat, yaitu P, Q. Lalu bagaimana dong kalau misalnya yang didilatasikannya adalah kurva? Sama halnya dengan yang tadi, kita misalkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y. Setelah kita misalkan, kita substitusikan terhadap rumus untuk mencari titik koordinat bayangan yang didilatasikan terhadap pusat P, Q. Nah, terhadap rumus ini, setelah kita mensubstitusikannya, kita akan mendapatkan nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X dan nilai Y tersebut kemudian disubstitusikan terhadap persamaan kurva awal sehingga menghasilkan persamaan bayangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian refleksi. Seperti biasanya, bagian refleksi itu ada dua, yaitu refleksi pengetahuan dan refleksi sikap. Untuk formatnya bisa kalian lihat pada materi ajar. Yang pertama yaitu refleksi pengetahuan. Untuk refleksi pengetahuan terdiri dari beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, yaitu yang pertama, yang kalian sudah pelajari pada materi ini yaitu. Lalu yang kedua, hal menarik apa aja nih yang kalian dapat pada materi ini? Lalu yang ketiga, hambatan ketika kalian mempelajari materi ini yaitu. Oke, silakan isi ya. Untuk refleksi sikap, seperti biasanya, kalian harus mengisi kolom berikut dengan emot smile, tergantung perasaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Nah, refleksi ini merupakan bentuk timbal balik kalian terhadap pembelajaran kali ini, sehingga kalian dapat melakukan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk membuat rangkuman di buku catatan masing-masing, yaitu terkait dengan sifat-sifat dan pengertian dari dilatasi, cara menentukan bayangan, baik dari dilatasi titik atau dilatasi kurva, dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0, lalu yang selanjutnya yaitu rumus mencari bayangan, baik dilatasi titik atau dilatasi kurva dengan faktor skala K terhadap pusat P, Q. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini, silakan kerjakan tes individu yang linknya sudah ada di Google Classroom. Total soalnya ada 7 soal dengan skor total 100. Nah, untuk skor tiap soal dapat kalian lihat ketika kalian mengerjakan soal. Untuk batas pengumpulannya dapat kalian lihat juga di Google Classroom ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi komposisi transformasi. Maka dari itu, saya ingin kalian mengeksplor terlebih dahulu terkait materi komposisi transformasi sebelum pertemuan kita di minggu depan. Akhirnya kita sudah berada di ujung pertemuan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.